Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Minda Dayana Suisa. Di sini saya akan membahas materi tentang tahap awal perancangan tampilan antarmuka pengguna aplikasi Zoom Meeting. Yang pertama, riset penggunaan aplikasi Zoom Meeting. Dalam satu ukuran utama, Zoom mengakhiri kuartal Februari sampai April dengan 497.000 pelanggan. Angka itu adalah peningkatan 29.900 pelanggan dalam kategori itu dari kuartal November sampai Januari. Peningkatan terkecil Zoom selama periode 3 bulan sejak 2019. Sebagai perbandingan, Zoom menambahkan lebih dari 183.000 pelanggan dengan 10 atau lebih karyawan selama periode yang sama tahun lalu ketika pembatasan pandemi masih dalam tahap awal. Membahas pandemi COVID-19, perusahaan aplikasi konferensi video Zoom membukukan pendapatan sebesar 956 juta US dollar atau 13,8 triliun. Kurs 14,499 US dollar pada kuartal 1 sampai 2021. Nilai tersebut meningkatkan 191% dibanding tahun sebelumnya. Jumlah pelanggan yang berkontribusi lebih dari 100.000 US dollar dalam pendapatan selama 12 bulan terakhir juga naik 160%. Selain itu, ada 497.000 pelanggan yang memiliki lebih dari 10 karyawan perusahaan. Meningkat 87% dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut terjadi lantaran banyak masyarakat yang bekerja dan belajar dari rumah. Mereka pun harus menggunakan konferensi video untuk berkomunikasi jarak jauh. Yang berikutnya, persona pengguna aplikasi Zoom Meeting. Seperti yang dilihat di sini, ada diagram batang Zoom Business Customer. Jadi di sini ada tahun mulai dari tahun 2018 bulan Januari sampai Januari 2021. Oke, selanjutnya analisa kompetitif terhadap kompetitor dari aplikasi Zoom Meeting. Zoom memang sempat diterpa masalah dalam kurun waktu sebulan terakhir. Pertama, skala yang terbesar identitas penggunanya di media sosial tanpa sepengetahuan. Kedua, perihal isu jual beli data yang tentu merugikan para penggunanya. Melihat kerentanan itu, Eric menuding beberapa kompetitornya telah berbuat curang dengan cara melakukan promosi produk dengan tingkat keamanan pengguna yang terjamin. Seperti diketahui, Microsoft sempat menyampaikan jika Teams, aplikasi serupa dengan Zoom, lebih aman untuk pengguna. Bahkan Microsoft dalam blognya menegaskan jika privasi dari security pengguna tak pernah diabaikan. Begitu pula dengan Cisco yang memiliki layanan meeting online. WebEx security bukan untuk dipikirkan kemudian. Ini adalah bagian dari budaya kami, kata General Manager WebEx, Abhay Kulkarni. Dilihat dari kacamata pengguna, saat ini Zoom merupakan pilihan aplikasi yang terbaik digunakan ketimbang aplikasi yang lain. Sebab bila tidak bagus, maka pengguna pasti akan memilih yang lain. Analisa kompetitif terhadap kompetitor dari aplikasi Zoom Meeting. Hasil analisa yang dilakukan oleh Satco Analytics
memperlihatkan data pada rentang waktu tanggal 20 sampai 26 Maret 2020. Pengguna Zoom berada pada angka 257.853 orang dibanding dengan aplikasi yang lain pada saat yang sama. Pengguna Skype 17.115, Hangouts Meet 10.454, Siko Web Meeting 8.748, dan Go Meeting sebanyak 977 pengguna saja. Rahasia kesuksesan Zoom: 1. Memberi lebih banyak daripada harga yang harus dibayar pelanggan. 3 layanan sekaligus diberikan: video, konferensi HD, mobilitas, dan rapat online atau web meeting dengan harga lebih murah dibanding kompetitor. 2. Memiliki kemampuan deteksi perangkat otomatis sehingga tidak perbedaan versi bagi pengguna Windows dan Mac. 3. Menggunakan data yang lebih kecil dan mampu bekerja dalam lingkungan koneksi internet yang lambat. 4. Tidak membutuhkan instalasi yang membuat pusing bagian IT perusahaan pengguna. 5. Memastikan platform aplikasinya tidak melebihi standar latensi 150 milidetik sehingga komunikasi terkesan natural dan real time. Di sini ada gambar storyboard yang dapat dilakukan seorang partisipan adalah join, consult, speak, dan leave. Seperti yang gambar di sini. Oke, yang berikutnya host. Moderator adalah orang yang ditunjuk host sebagai asisten saat sudah berada dalam Zoom meeting. Keduanya hampir memiliki fitur yang sama bisa merekam meeting. Moderator juga dapat melakukan handover, open dan close. Yang berikutnya, host atau manajer adalah orang yang mengatur setiap aspek dalam Zoom meeting termasuk partisipan. Orang yang bertindak sebagai host untuk mengatur schedule meeting tentunya adalah orang yang memiliki akun Zoom baik basic maupun pro. Seperti pada gambarnya di sini juga. Oke, yang berikutnya use case diagram aplikasi Zoom. Di sini partisipan join, consult, speak, dan leave. Berikutnya moderator, handover, open, close. Berikutnya manager plan. Jadi di sini ada gambarnya, teman-teman semua bisa lihat. Yang berikutnya lagi activity diagram aplikasi Zoom meeting. Seperti yang teman-teman boleh lihat di sini juga ada manajer, partisipan, dan moderator. Oke, demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.